Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 24 Desember. Judulnya Terang dan Gelap. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 7 ayat 3. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Dalam Yohanes 1 ayat 4-10, Yohanes 3 ayat 19-21, Yohanes 5 ayat 35, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9 dan 10, juga Yohanes 12 ayat 35, dicatat perbedaan besar yang begitu mendasar, yang meremehkan kebenaran. Dunia berada dalam kegelapan. Dunia menjauhi terang dan tidak dapat dengan sendirinya menemukan jalan menuju Allah yang sejati, pribadi Allah sejak dari penciptaan, penyataan, dan penebusan. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 20. Manusia tidak pernah dapat memperoleh suatu pengetahuan ilahi dengan kuasanya sendiri. Ia, yaitu Allah, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Ayub 11 ayat 8. Hanyalah Roh yang dapat menyatakan kepada kita perkara Allah secara mendalam. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Hanya Yesus Kristus yang telah menyatakan Dia, yaitu Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Kata kerja dalam bahasa Yunani adalah exegeomai, yang berarti menafsirkan, menjelaskan, eksposisi. Yohanes menampilkan Yesus sebagai utusan surgawi. Yesus yang menjelaskan apa artinya mengenal Allah. Hanya melalui Yesus kita dapat benar-benar mengenal Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 42-44, Yesus menggambarkan fondasi palsu yang menjadi dasar iman para pemimpin agama di Israel. Mereka yang tidak berdiri di dalam kebenaran berbicara dari sumber daya mereka sendiri. Mereka melihat makna sebuah ayat hanya dari sudut pandang manusia. Sebaliknya, kita harus menerima bahwa Kristus sebagai terang dunia dan mengikutinya dalam menafsirkan firman-Nya. Sebaliknya, iblis berbicara dari sumbernya sendiri. Yohanes 8 ayat 44. Jika kita tidak berhati-hati dan tidak berserah dalam iman dan penurutan kepada Allah, kita berada dalam bahaya melakukan hal yang sama, yaitu membaca ayat kitab suci hanya berdasarkan keinginan, kehendak, dan perspektif kita sendiri, yang mana hal ini jauh lebih mudah dilakukan daripada yang kita sadari. Renungkan apakah diri kita bereaksi kepada kebenaran yang mengganggu atau menemplak kita, atau seharusnya sikap kita adalah bagaimana menanggapi kebenaran tersebut. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Korintus pasal 14. Tuhan memberkati kita semua.